Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tuwi pundi wae. Nggih. Nek wau napa dongane njaluk udan. Niki mboten ketok mantau repot. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ing kesempatan wonten malam Selasa kepengker menika kita sampun ngaos tentang masalah wali mujbir. Wali sing saged meksa dhateng anakipun untuk menikah. Wali mujbir menika syaratipun bilih napa putra ingkang dipun nikahaken menika ingkang tasik perawan utawi biker. Kemudian zautipun nggih calon suaminipun kedah kufu. Kedah kufu. Terus kemudian mahare kedah mahar misil, mahar yang biasa wonten ing masyarakat itu. Kemudian untuk wali saking napa wadon rondo niki tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah kecuali ketika sudah mencapai balik, kemudian ada izin dari seorang perempuan yang sudah rondo tadi secara lisan. Jadi ketika seorang perempuan yang sudah rondo tadi dinikahkan kemudian menolak, maka si wali tidak bisa memaksa. Faslun wal muharramatu ay al muharramu nikahuhunna. Wal muharramatu utawi pira-pira wadon sing haram dipun nikah. Ay al muharramu tegese kang den haramaken apa nikahuhunna, nikahi pira-pira wadon. Bin nasi kelawan nas Al-Qur'an iku arba asrota iku ana 14. Wa fin nusa wa fi ba'tin nusahi lan iku tetep ing dalem sebagian pira-pira nusah. Pira-pira nusah arba'ata asyara utawi 14. Utawi dawa arba'ata asyara. Satun utawi 7 iku bin nasabi kelawan nasab. Wa hunna utawi wadon 7 iku al ummu ibu. Wa in alat lan sak mendhuwur nggih menika mbah. Wal bintu lan anak wadon wa in safulat lan mengesor nggih menika putu wadon. Amal makhlukatu mimma izina. Amal makhlukatu anapun wadon kang den dadekaken mimma izina. Sangka banyu zina mimma izina saksin. Sangka banyu zina wong suci. Fatahillu mongko halal sapa makhlukah mimma izina saksin. Lahu kedue sakes ngalal asoh miturut kaul sing asoh. Lakin ma'al karohati tetapi sartane makruh. Wasawaun lan iku padha uga kana utawi ento ana sapa al muzanna wadon kang den zinahi sapa al muzanna wadon kang den zinahi sapa pihak al iku mutawaatan iku seneng. Jadi napa jeneng mutawaah niku padha-padha nyambut gawe. Jadi padha aktive antarane sing lanang kalih sing wadon. Aula utawa ora. Artinya baik niku padha senenge utawa sitok seneng sitok mboten. Wa ammal mar'atu fala yahillu laha waladuha minazina. Wa ammal mar'atu anapun tae wong wadon fala yahillu mangko ora halal laha kedue mar'ah sapa waladuha anak lanange mar'ah minazina kang saking zina. Terus mriki dipun jelasaken bilih perempuan yang haram dipun nikah niku ada 14 di dalam nas Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang 7 tadi disebutkan yang 7 itu adalah disebabkan karena nasab. Di antaranya yaitu ibu, kemudian putu, ibu dan mbah ya. Ibu, mbah, kemudian anak wedok, kemudian putu wedok. Kemudian perempuan yang lahir akibat hubungan perzinaan
oleh seorang laki-laki, maka halal bagi laki-laki tersebut untuk menikahinya. Ini menurut qaul sing ashar, tetapi hukumnya makruh. Baik perempuan yang dizinai tadi adalah perempuan di dalam melakukan perzinahan itu atas dasar suka sama suka atau ada unsur keterpaksaan. Sedangkan untuk seorang perempuan, maka tidak halal baginya ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki hasil daripada perzinahan untuk dinikahinya. Wal ukhtu lan dulur wadon saqiqatan padha uga iku dulur wadon tunggal bapak lan ibu kanat ana sapa al ukhtu auli abin utawa dulur tunggal bapak auli ummin utawa dulur tunggal ibu utawa napa jenenge anak kualon. Wal kholatu lan bibi utawa paman hakikatan padha uga hakikah au bitawas sutin utawa kelawan lantaran kakholatil abi kaya pamane bapak wal ummi lan pamane ibu. Wal amatu lan amah hakikatan au bitawassutin utawa kelawan lantaran kahamatil abi kaya contone kaya bibine bapak. Wa bintul akhi lan anak wadone sedulur wadon utawa ponakan. Wa banatu auladihi lan pira-pira anak wadone pira-pira anak lanange wong mindakaren kang saking wong lanang au unsa utawa wadon. Dadi ponakan utawa putu ponakan. Wa bintul ukhti lan anak wadone dulur wadon iki nggih ponakan malih. Wa banatu auladiha lan pira-pira anak wadone pira-pira anak lanange bintul ukhti mindakaren kang saking wong lanang au unsa utawa saking wong wadon. Wa atafalan ngatofaken sapa musannif ka musannif ngala qaulihi ing atase dari musannif sabun kaus dhisik. Sabun rupane dawuh sabun kaulahu ing dawuh musannif guna ing dalem kene-kene pawon. Wa isnatani lan wong loro ai al muharramatu tegese pira-pira wadon kang haram den nikah bin nasi kelawan nas Al-Qur'an. Al isnatani iku wong wadon loro birodoi kelawan susul wa huma utawi karone isnatani iku al ummu al murdiah iku ibu sing nyusoni wal ukhtu lan dulur wadon minar rodoni saking tunggal susun. Wa inna maktasara lan ang mestine ngiring kesapa musannif ya musannif ngalal isnatan ing atas wong loro linasi krana nas Al-Qur'an ngalaihima ing atase linasi krana nas alaihima ing atase ummul murdiah wal ukhtu minar rodoni fil ayati ing dalem ayat Al-Qur'an. Wa illalan ora fasab mongko pitu al muharramatu kang den haramaken bin nasabi kelawan nasab tahrumu mongko haram apa asabul muharramah birrodoi sebab tunggal susun aidon kelan wae kama kaya keterangan saat kang bakal teko apa saat kang bakal teko apa atasrihu penjelasan bi kelan mafi kalamil madni ing dalem dawe kitab matan. Wal muharramatu bin nasi arbaun bil musyaharah wallahu a'lam bissawab. Terus niku wau termasuk napa tiang-tiang ingkang haram untuk dipun nikah niki jumlahipun enten 51. Terus perempuan yang haram dinikah ini ada sebab karena nasab, ada disebabkan karena musyawarah, ada disebabkan karena birrodha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau mengawasan kitab Fathul Qarib Kimki kita kata berkaitan kalau sakit ngawalakan ilmu nipun lajengipun kita jawab ingkang dereng paham bab ingkang dipun haramaken dipun nikah sing dereng jelas saja dipun tangkataken apa bab mubudiyah saben dinten teng lingkungan kita monggo ingkang badhe nderek sanget dipun
dipun semanggaken. Monggo sing badhe tanglet ingkang dipun niku pembahasanipun ingkang haram dipun nikah bab niku. Sing dereng paham saged dipun tangletaken monggo. Saya aman, pun paham sedang menji. Monggo. Nggih, daripada sering wonten niki kula sedhik nambahi keterangan bilih murid wau dipun dawuhaken niki base mboten saged dilongi. Terangan niki. Masalah kok ndowong. Entek ini. Mas kontra middle dalam ditambah volume dalam ditambah. Tes cek. Jadi nomor ini dipundhawaken wau amal makhluqah min ma'izina sahsin fatahilu lahu alal asah lakin ma'al karohah wa sawa'un kanat al-masni biha mutawi'atan aula. Kalih niku pertanyaan ya. Dados niku wau dipunterangaken bahwa perempuan-perempuan yang haram dinikahi itu ada 14. Kemudian yang pertama adalah yang haram dinikahi sebab nasab, yaitu ibu, mbah, putri sampai seterusnya ke atas. Urutannya ibu itu. Mbah buyut wedok niku nggih sami sak menginggil. Canggah mayoritas wonten nggih sami mawon. Utawi anak perempuan sampai ke bawah. Ya, anak perempuan, cucu perempuan, cucu perempuan dan seterusnya sampai mengisor. Niku haram dinikahi dan nikahnya juga tidak sah. Nah, kemudian dijelaskan di sini kalau perempuan yang lahir dari hasil zina, ya min ma'izina sahsin, maka di sini dikatakan fatahillu lahu alal asah. Maka hukumnya halal. Hukumnya boleh, artinya boleh, lakin ma'al karohah. Akan tapi hukumnya makruh. Pas ketika hamil itu dinikahi, hamilnya sebab zina. Jadi sah nikahnya, tapi hukumnya makruh. Sebab apa kok makruh? Karena sebagian ulama itu mengatakan hukumnya adalah haram. Termasuk mazhabnya Hanabilah ya, Imam Ahmad itu kalau Islam mengatakan haram. Atau Hanafiyah saya kalau Hanabilah kayaknya yang haram. Nah, kemudian saya ingin menambahi bahwa memang sudah sering sekali dijelaskan boleh menikahi dan sah menikahi anak atau perempuan yang lahir dari perzinaan atau dari zina. Akan tetapi di sini ada beberapa perincian. Kalau orang yang zina itu adalah bukan perawan, artinya tadi berlaku yang masih perawan. Yang dimaksud perawan di sini belum pernah menikah sama sekali. Kalau sudah menikah, rondo lah misalnya, rondo. Kalau janda maka hukumnya beda dengan perawan. Kalau janda kemudian dia zina, kemudian dia hamil, ini memang menurut pendapat yang ashah, ya ketika hamil dilihat dulu apakah iddahnya sudah selesai atau belum. Kalau orang misalkan perempuan dicerai suaminya, maka di situ adalah ada iddah 3 kali sucian atau salah satu buruk. Nah, ketika menjalankan iddah 3 kali sucian ini sudah selesai, ya artinya baru hamil, ngerti nggih? Artinya hamilnya ini setelah iddahnya selesai. Maka ini hukumnya sah menikahinya.
Tapi kalau masih di dalam masa iddah, ya hamil, entah itu zina atau belum menikah lagi, kok hamil yang janda tadi, kok di dalam masa iddah, maka tidak boleh atau tidak sah menikahi janda tersebut. Ini bedanya di situ. Kenapa nggak boleh dinikahi? Karena kalau masih dalam masa iddah, berarti terbukti bahwa iddahnya bukan lagi menggunakan salah satu quru atau 3 kali sucian, tapi berubah menjadi iddah hamil. Ngerti ya? Iddah hamil. Maka boleh menikahinya setelah iddahnya selesai, yaitu setelahnya melahirkan. Akan tetapi ketika setelah selesai iddah 3 kali sucian baru hamil, gitu, maka ini boleh menikahi, baik itu zina ataupun belum menikah lagi, pokoknya hamil, sudah dicerai baru hamil setelah selesainya iddah. Maka ketika seperti itu sah menikahi, tapi konsekuensinya ini diingat-ingat. Setelah selesainya masa iddah 3 kali sucian, kemudian hamil, dia menikahi atau dia dinikah, maka ini sah nikahnya. Tapi ketika anak tersebut lahir tidak ada 6 bulan, ya, tidak ada 6 bulan dari akad nikah dengan suami yang kedua, ya, dihitung dengan mulai dari akad nikah suami yang menikahinya ini, menikahi janda ini, dihitung dari situ. Anak lahir jaraknya tidak ada 6 bulan, maka otomatis nikahnya langsung batal, ya, nikahnya langsung batal. Lah nasabnya anak ini siapa? Kalau tidak ada 6 bulan berarti nasabnya kepada suami yang menceraikan, karena selama tidak ada 4 tahun, karena batas maksimal hamil menurut madzhab Syafi'iyah itu adalah 4 tahun. Jadi selama masih misalkan ya, diceraikan 2 tahun hamil, diceraikan 2 tahun hamil, dinikahi karena tadi sudah selesai iddah, misalkan iddah dengan 3 kali sucian, kemudian dinikahi oleh laki-laki lain, maka menurut pendapat yang asoh atau yang muktamad adalah nanti nasabnya tergantung lahirnya anak dengan akad nikah suami yang kedua. Kalau jaraknya tidak ada 6 bulan, maka tidak bisa nasab kepada laki-laki yang kedua tadi. Nasabnya adalah kepada suami pertama yang menceraikan. Nah, kemudian nikahnya otomatis langsung batal. Nah, pertama sah nikahnya, tapi ketika lahirnya tidak ada 6 bulan langsung otomatis batal. Ini memang masalah rumit yang memang ini jarang dijelaskan. Dan ini memang hanya sebagian, termasuk kemarin juga kejadian ya, kami bahas di sebuah grup bahwa ada kiai yang awalnya melarang menikahi janda tersebut karena indikasinya itu kan hamil zina. Tapi tadi perinciannya, ketika setelahnya masa iddah selesai 3 kali sucian tadi, maka boleh menikahi perempuan hamil. Konsekuensinya ketika anak tadi lahir tidak ada 6 bulan mulai dari akad nikah suami yang kedua, maka nikahnya otomatis batal dan nasab kembali kepada suami yang pertama. Tapi kalau anaknya lahir ada 6 bulan, maka nasabnya bisa ke suami yang kedua dan nikahnya tetap sah. Ini tambah dulu nama maten karena ini mungkin disamakan ya, biasanya disamakan antara anak perempuan yang hamil atau perempuan yang hamil zina. Itu ternyata berlakunya adalah ketika masih belum pernah menikah. Ketika sudah menikah perinciannya seperti tadi. Ini bisa dilihat dalam kitab Minhajut Thalibin beserta syarah-syarahnya, itu semuanya menjelaskan seperti Tuhfah, Mughnil Muhtas, kemudian Ujalatul Muhtas dan sebagainya, itu ada di situ. Memang ini rumit ya karena iddahnya itu jadi 2. Sebenarnya bukan 2 tapi direvisi karena ternyata ini hamil. Selama masih belum ada 4 tahun maka ini adalah iddahnya iddatul hamli. Jadi tambah menawi sampun wonten pertanyaan. Ibu Jawi, Bang Mudin, tangkap Bang Mudin. Betul. Terus pakai darah tanglet. Monggo. Di kesunahan tanggal pengantin baru, apakah ada seperti
suami untuk suami yang mengimami istri sholat sunnah atau gimana, atau ada doa suami untuk istri yang baru seandainya. Kurang jelas. Diulangi. Adakah kesunatan buat pengantin baru seperti sholat sunnah terus diimami suami, ataupun doa suami untuk istri bagi pengantin baru? Bagi pengantin baru. Doa ijazah. Monggo. Nggih. Memang disunahkan sebelum itu ya manten anyar niku. Bukan manten anyar saja sebenarnya. Ini biasanya sing sering kan manten anyar. Dan itu biasanya semangatnya dan itu dianjurkan. Sebenarnya bukan berlaku untuk manten anyar saja, tapi manten lawas juga berlaku. Bahwa dianjurkan sebelum melakukan hubungan suami istri itu adalah sholat hajat biasanya ya, sholat hajat, kemudian berdoa minta, terserah minta diberikan anak yang soleh dan sebagainya itu. Intinya sholat hajat itu ya. Nah kemudian tadi masalah kesunahan mengimami. Kalau masalah mengimami sebenarnya kan itu kembali lagi kepada anjuran jamaah kan sebenarnya. Jadi sahabat dengan jamaah itu lebih baik karena nanti di samping napa niku ada memang dalam kategori sholat hajat. Sholat hajat itu kan sholat yang tidak dianjurkan untuk jamaah, ngoten nggih? Termasuk sholat sunnah yang tidak dianjurkan jamaah. Tapi kalau dilakukan berjamaah itu boleh. Ngoten. Artinya kalau misalkan jamaah dengan suaminya itu saya kira juga agak masalah. Artinya boleh-boleh saja. Dan saya kira untuk masalah doanya tadi, kalau sholatnya sholat hajat yang biasa, sholat hajat atau ditambahi sholat-sholat lain yang sudah dapat, misalkan ada ijazah tertentu, doanya bisa juga dibaca. Kemudian untuk doa apa ya? Doa setelah sholat atau doa RP? Doa ini berarti doa sebelumnya ya. Kalau doa sebelumnya ini kan sudah hafal semua saya kira. Terutama yang sudah menjelang ini. Jadi disebutnya orang. Sebenarnya kalau untuk sebelum mulai, kaidahnya begini ya doa itu. Karena ini kan sesuatu yang sebenarnya kan nopo deh. Kalau sesuatu sing kita nekani hajat sing niku mboten dimuliakan. Ya bahasane rada apa? Rada ora patek pantes ngono bahasane ya. Cara diedengne niku mboten pantes. Niku biasane bismillah niku mboten damel Ar-Rahmanir-Rahim. Namung bismillah mawon. Makane kaya ndonga niku lho tenggene WC. Dengan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Tidak boleh ditambahi bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa, karena dia sedang melakukan sesuatu yang menurut syara itu tidak dimuliakan. Seperti ini juga termasuk ini, maka doanya itu juga bismillahi saja. Ini mau disebutnya orang ini repot nih. Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaq. Karena itu kalau sebelum bisa ditambahi al-ikhlas dan sebagainya, itu banyak kitabnya banyak. Nanti kalau disebutkan semua ini gak didong ngaji. Nah, kemudian yang paling penting juga ketika qadha'il hajat itu paham ya maksudnya. Ketika khuruj, ketika keluar itu juga ada doa khusus yang insya Allah kalau dibaca itu ada yang mengatakan insya Allah akan diberikan husnul khotimah. Atau kalau diberikan anak yang soleh-solehah. Nggak yatim ben sebutnya Pak Badrus ya. Udah. Biasanya banyak doa-doa ya yang ketika sebelumnya suka. Tapi biasanya nih sing mantan-mantan lawas sih sok-sok ya
langsung satset begini gitu. Nah ini intinya itu ya, untuk sholatnya itu dianjurkan, itu sholatnya sholat hajat. Kemudian minta permintaannya apa, hajatnya terserah. Kemudian doanya tadi Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana, itu sebelumnya. Kalau di tengah-tengah itu ada doa khusus, ini sebenarnya perlu sowan ini kalau doa yang di tengah. Ya. Nggih, kula kinten cekap ya, intine pun wonten doanipun nih kan. Monggo salajengipun. Ya, badhe tanglet piye niki. Ini perkawis perkawis sunah Rasul niku dipun aturikan memperbanyak umat, termasuk banyaknya anak itu mungkin memperbanyak umat. Ini mungkin berbanding terbalik dengan program pemerintah yang melaksanakan program keluarga berencana, cukup 2 anak saja. Dan ini bagaimana kaitanipun menyikapi para santri anggenipun memperbanyak umat menika. Keranten sekolah-sekolah pun kentekan murid sakniki. Iya, pertanyaan jebakan ini. Jadi memang benar ya, ada fa'inna apa niku? Mukasirun bikumul umama. Jadi disuruh lomba-lomba memperbanyak keturunan. Itu hadisnya sahih, jelas. Cuma kadang juga ada kiai yang menjelaskan, oh iya itu dulu. Itu kalau dulu zaman sahabat itu masih sedikit umatnya, makanya disuruh. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau sekarang ya sewajarnya, artinya ada yang mengatakan seperti itu. Cuma kalau saya sendiri lebih condong kepada pendapat ya tetap berlaku, tetap memperbanyak. Bagaimana menanggapi dengan kasus KB dan seterusnya? Ya memang secara hukum negara seperti itu misalkan. Tapi kan sebenarnya itu tidak pemaksaan kan? Tidak kan? Dianjurkan. Bahkan saya mendengar atau yang saya tahu itu program seperti itu sebenarnya hukum sebelum merdeka itu kan. Artinya itu saya kira tidak mempengaruhi hukum untuk mukasirun bikumul umama. Nek cara sing pase niku cara sing kiai sing kirane kok bisa menurunkan keturunan-keturunan sing apik iku malah sing sangat dianjurkan. Nggih. Nek sing biasa-biasa ya wis monggo, mboten napa-napa niku tetep karena hadisnya ada. Fa innakum napa niku? Hadisnya ora tak apal. Intine mukasirun bikumul umama itu disuruh lomba-lomba untuk memperbanyak keturunan. Kecuali kalau memang dalam fikih ada pembahasan kalau mungkin untuk fokus mengajari anak, fokus untuk tarbiyah itu memang boleh kita menunda untuk menambah itu ada. Itu kalau kita memang ada tujuan hajat, semisal di situ contohkan untuk fokus tarbiyah. Saya ini fokus tarbiyah ora. Biasanya wedi ning ekonomi nggih. Nggih, monggo ya bagus. Tadi napa jenenge dawuh Kanjeng Nabi ana mubahin bikumul umam, ini mestinya yang dibanggakan itu kan umat-umat yang berkualitas. Terus niki kayak anak niki mungkin tergantung kepada pribadi masing-masing. Ketika diperkirakan mampu melahirkan anak-anak yang berkualitas, nggih, sebaiknya nggih anake ingkang kathah. Nggih, pertanyaane santri, kados Gus Muzaka niki kan kira-kira nek duwe anak ngoten kan berkualitas niki kudune nggih akeh. Bibitean bibit unggul. Jadi nggih disunahne akeh. Tapi nek sing kira-kira niki mungkin ndadekne napa umat-umat sing ruwet. Nggih sedhik mawon.
Tapi meskipun punya anak sedikit, tapi prosesnya itu tetap kudu akeh. Jadi prosesnya aja berhenti, anak mawon sing berhenti, tapi prosesnya tetap jalan. Nggih, soalnya napa fisik utawa kesehatan seseorang niku tergantung dari niku, proses niku. Jadi semakin banyak proses itu semakin sehat. Jadi wong niku dari ngecek kesehatan niku nggih didelok saka niku. Proses ngoten niku si aras-arasen napa mboten, nek ajake proses niku wis aras-arasen berarti nggih perlu dicek kesehatan itu. Tapi nek tasik semangat berarti niku nggih kesehatannya tasik sae. Monggo salajengipun Jawi monggo ditanglet. Bab lintu mboten apa, bab salat bab napa monggo. Mboten wonten Jawi. Monggo ditanglet. Monggo. Iki Mas, iki Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedek tanglet Gus Ali Mbah Yai. Niki pertanyaane nggih reti jadul. Jadi kan enten kewajiban di dalam keluarga, kados didik anak, didik bojo. Ini kan kados wajib. Di sisi lain itu kan enten tugas-tugas dari masyarakat atau dari yang lain dari luar, contohnya kados didik umat. Niku luwih langkung diutamakan sing wajib riyen apa sing jawi riyen. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya pun sawah ngeten. Diutamakan didik keluarga maupun didik masyarakat. Utama didik keluarga, diutamakan riyen keluarga maupun masyarakat riyen. Monggo. Nggih, ini masalah pendidikan apa mereka? Kalau pendidikan ini berkaitan dengan hukum agama, artinya itu yang sifatnya seperti sholat, maka ini yang diutamakan adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Sama dirinya sendiri, orang ngerti ya kudu belajar masalah misalnya sholat, wudu itu kan sehari-hari yang wajib kita lakukan. Maka itu hukumnya juga wajib terus kita belajar itu. Meskipun seakan-akan kita ya sudah bendino wudu, tapi kadang itu juga ada permasalahan-permasalahan yang kadang kita itu tidak tahu bahwa oh ini ternyata seperti ini, oh ini ternyata seperti ini. Apalagi dalam sholat itu kita ngoten mawon, tapi ternyata di dalamnya itu banyak sekali permasalahan. Ini makanya saya itu tadi nunggu pertanyaan yang seputar sholat, yang ubudiyah itu kok nggak ada. Misalkan saya contohkan kasus misalnya anak imamnya di rakaat terakhir malah ngadeg. Niki sing dilakoni napa? Misalnya ngeten iki kan pertanyaan yang sederhana sebenarnya. Jadi misalnya anak imam lali sholat maghrib, wayahe tahiyat akhir malah ngadeg. Niki makmumnya kudu piye lah? Sing ngeten-ngeten niki lho, sing wajib niku ngoten-ngoten niku.
Supaya apa? Karena itu yang wajib sehari-hari kita lakukan. Makanya imam itu yang didahulukan bukan masalah umur, bukan masalah apa? Akro, dia fasih, hafal Al-Quran, bukan. Sekarang tidak. Masjid-masjid itu yang dicari imam masjid syaratnya hafal Quran. Itu saya kira ya baik itu, tapi jangan nomor satu. Nomor satu bisa fikih sholat jamaah, itu paling penting. Karena yang di dalam fikih itu afqah, yaitu yang lebih ahli fikih. Ahli fikih di sini siapa? Ahli fikih berarti dia paham masalah sholat, masalah babakan jamaah. Lah kok nek ora ngerti piye? Misale dadi imam. Terus misalnya nglakoni sing lali ngoten, terus bingung iki apa sing dilakoni. Misalkan contohnya, misalnya imam ya, enten imam sholat subuh, mboten kunut, moro-moro terus glungkir ngoten mawon. Wis tok sujud, balik ngadeg neh, padahal gak oleh. Nah, ini kan kadang seperti itu. Itu fikih sholat yang memang imam itu kudu ngerti ngoten niku. Nah, kalau sudah sujud ya berarti nggak boleh balik, kalau balik batal. Nah, kalau sudah melewati posisi ruku itu sunnah sujud sahwi. Jadi selama belum sujud kita boleh berdiri untuk kunut. Misalkan lupa, selama belum di posisi sujud kita balik berdiri itu hukumnya boleh untuk kunut. Karena belum talabus bil rukni atau bil arkan. Itu boleh. Selama belum posisi sujud kita boleh berdiri. Cuma masalah kesunahan sujud sahwi ini diperinci lagi. Ketika sudah kita melebihi posisi ruku atau lebih, maka sunnah sujud sahwi. Salat dhewe nggih ngoten niku sami mawon. Salat dhewe lali nggih sami kados imam. Lali ora kunut terus posisine wis ruku, posisine wis rada arep sujud tapi posisine wis ngeten lho. Utawa sak luwihe niku sunah sujud sahwi. Tapi nek lagi ngeten set urung posisi ruku. Eling, oh ya kunut langsung balik. Lah niki mboten sunah sujud sahwi. Lah kados ngeten-ngeten niki lho. Niki pertanyaan permasalahan-permasalahan sholat yang memang keseharian. Ini kayak orang ngerti kan, terus ngene lali terus ngene nah, akhirnya dia sujud sahwi. Padahal tidak ada anjuran sujud sahwi ketika belum sampai posisi ruku. Nah ini banyak sekali permasalahan-permasalahan sholat. Kemudian tadi siapa yang didahulukan? Ya tetap dirinya, keluarganya, baru orang lain. Itu hadisnya seperti itu. Ku angkusakum wa ahlikum naro. Masuk anaknya mlebu neraka sik malah nyelametne wong liya. Nah, misalnya ngoten niku. Nah, itu kalau kaitannya tarbiyah atau pendidikan, kaitannya hukum fikih ataupun yang sehari-hari kita amalkan. Ngoten nggih. Ini saged dipaham napa dereng? Ngoten nggih. Nggih, leres. Halo. Halo. Sampun. Sampun. Jenengan iki wis ditangkep lho. Monggo. Untuk bacaan ketika sujud sahwi itu sama dengan yang lainnya dong, maksudnya seperti hanya sujud-sujud yang maklum betul. Bacaan sujud sahwi itu apa ngoten nggih? Kalau yang umum dibaca kan yang biasa subhanaman la yasu la yanamu wala yasu. Itu memang umumnya seperti itu dan itu ada pendapatnya memang. Cuma kalau kita cross check memang ada perbedaan pendapat ulama. Bahkan di kalangan Syafi'iyah sendiri itu malah menganjurkan yang muktamad seingat saya menurut Imam Ibnu Hajar kalau tidak salah. Itu malah ya sujudnya seperti bacaan biasa. Tapi kalau mau sujud karena ini momennya kan momen lupa ya. Kita subhanaman la yanamu wala yasu itu enggak masalah dan itu lebih pas. Tapi kalau mau sujud dengan sujud sahwi dengan bacaan yang biasa itu subhana rabbiyal a'la 3 kali itu juga bagus karena itu memang sesuai istidlalnya ya. Atau dalilnya memang kalau di cross check itu ternyata yang subhana man la yanamu itu kalau nggak salah masih kuat yang dalil yang subhana rabbiyal a'la. Ketika pas sujud itu bacaannya subhana rabbiyal a'la. Kemudian tahsis subhanaman yang nasu itu kalau nggak salah hadisnya itu masih juga komentari oleh beberapa ulama itu. Akhirnya ya kalau di buku-buku pelajaran sujud sahwi itu ya bacaannya ya subhanaman yang wala
ya nggak masalah, karena itu ada pendapat juga seperti itu. Tapi kalau mau yang seperti biasa juga nggak masalah, boleh. Sabar sedikit nambahi saking pertanyaan sing awal wau apa tentang mendidik seorang istri itu memang kewajiban daripada seorang suami, termasuk ketika si istri ini tidak memahami tentang ilmu-ilmu syariat, karena negara ini awake dhewe ini kan tidak semua orang itu belajar pendidikan agama. Jadi nopo, sehingga kewajiban seorang lelaki ini sebelum menikah ya dia harus ngerti tentang ilmu syariat, termasuk urusan masalah kewanitaan. Jadi ketika seorang istri nanti tidak mengerti tentang nopo kewanitaan, tentang fikih kewanitaan, tidak tahu tentang nifas, tidak mengerti tentang darah haid, tidak mengerti tentang istihadah, maka si suami ini wajib mengajari pada seorang istri. Lah ngajari liwan mesti ini kan ya kudu ngerti. Lah nek ora ngerti piye nek arep ngajari kan mboten bisa. Kalau memang si suami tidak mampu mengajari karena dia tidak tahu keterbatasan, maka dia harus memerintahkan istrinya untuk belajar kepada orang yang lebih tahu, yang sudah tahu. Begitu juga dalam masalah-masalah lain, masalah sholat, masalah zakat, dan lain sebagainya yang menjadi kewajiban setiap seorang muslim. Terus nopo calon temanten lanang niku ya kudu belajar ilmu agama, nggih jagane engko sanu bojone ora paham tentang masalah ilmu syariat, tentang masalah yang berkaitan kalih ubudiyah syariat. Nggih, ngoten mawon. Nggih niki yo pertanyaanipun ternyata enten WA niki sing masalah ketika nyium kening niku nggih ternyata. Pas nganten nanyar niku lho. Niku memang ada beberapa riwayat, termasuk yang pertama riwayat dari Imam Tabrani itu Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiyya warzuqhum minni warzuqni minhum wajma' bainana ma jama'ta fi khairin wa farriq bainana ma faraqta fi khairin barakallahu likulli minna fi sahibi. Atau nek pengen pendek langsung barakallahu niki. Barakallahu likullin minna fi sahibi. Itu yang pendek. Ini kali panjang tadi. Kemudian ada riwayat yang kedua itu dari Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, itu adalah Allahumma inni as'aluka, ini yang umum ya, yang umum dibaca. Biasanya yang simpel itu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Yang ketiga juga ada riwayat Allahumma inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu doanya seperti itu. Juga saya mendapatkan amalan langsung dari kiai saya, itu juga termasuk ditambahkan surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai kedawan ya. Nah ini sebenarnya juga tambahnya. Biasanya pengantin-pengantin itu ini jarang dipetukne, tapi wis ini petukne pas resepsi. Pas akad nikah mantun iki lho, malah ora dipetukne kadang iki. Nah ini kan ini tradisi yang perlu dirubah. Karena sunnahnya nggih, pas akad nikah, qabil tu nikah wala jaza'un lagur sah. Berarti langsung dipetuk nih tenggene bojo wedok. Sunnah niku kuwi. Ora usah ngenteni resepsi. Sunnahnya langsung dipertemukan terus didongoni niku dicekel niku wae. Dan iki sunahe ngoten. Lah sakniki mboten. Dipetukne pas wis suwe. Ya ora apa-apa tapi sunnahnya langsung segera, enggak boleh ditunda itu. Biasanya malah pas langsung di mahalul qiyam jadi syaraqal ini. Niku malah saya. Itu anjurannya seperti itu. Jadi doanya itu tadi. Nanti kalau nggak hafal bisa dilihat di YouTube-nya sambil di-subscribe ya. Nah ini kalau tadi ada WA seperti itu, ternyata yang ketika mencium itu. Sebenarnya banyak riwayat termasuk tambahan dari
kiai saya itu yang inna anzalnahu tadi. Jadi nambah tanda malih. Bagaimana hukumnya makmum masbuk sholat subuh kan yang kedua itu kan sudah doa kunut. Lah terus yang makmum masbuk kan yang kedua itu apakah kunut lagi atau tidak? Nah yang kedua, apabila kita menemui imam yang imam tadi tidak melakukan kunut tapi mazhabnya Syafi'i, apakah imam tadi terus enggak sujud sahwi, terus kita sujud sahwi sendiri ataupun tidak usah? Yang nomor tiga, apabila kita orang awam seperti ini ingin punya istri seorang santriwati, apakah itu tidak sekufu dan tidak boleh karena dia niat pengen anaknya nanti ikut ibunya biar solehah gitu? Apakah boleh menikahi santriwati bagi orang awam? Matur suwun. Tiga. Jadi yang pertama masalah sholat subuh sudah kunut malih karena budale wis rakaat kedua. Jadi perlu diketahui ya, kadang gerakan kita dalam berjamaah itu ada gerakan yang sifatnya itu adalah tabe atau mengikuti imam. Jadi kunut yang pertama ini bukan kunut sampean, tapi ini kunut dalam rangka mengikuti imam. Karena nek pas jamaah itu kudu manut ning gone imam selama imam tidak melakukan sesuatu yang membatalkan seperti yang ngadeg rakaat kelima wae. Nah iki gak oleh dituti karena batal menurut makmum. Makmum mengerti kan, nek imam ora batal nek lali. Tapi makmum ngerti nggak boleh ikut berdiri. Ini kecuali yang itu. Kalau yang tidak membatalkan seperti tadi kunut itu nggak masalah. Ya kita ikut. Jadi kunut yang pertama itu kunut ittiba, artinya kunut yang dalam rangka mengikuti imam. Itu tidak dianggap kunut kita, tapi kunut mengikuti imam. Yang kunut kita sesungguhnya itu adalah yang ketika yang kedua, yaitu ketika menambah itu. Itu jelas ya. Yang kedua tadi masalah imam lupa membaca kunut. Oh ya, imam lupa membaca kunut, kemudian makmumnya apakah sunat sujud sahwi ngoten nggih. Imamnya ya ora sujud sahwi. Ini sebenarnya kalau imamnya enggak masalah karena hukumnya sunnah ngoten maksudnya. Jadi dia meninggalkan kesunahan, ora oleh ganjaran. Nah, kalau makmumnya bagaimana? Makmum ini masih ada opsi untuk sujud sahwi meskipun imam tidak sujud sahwi. Nah, cuma tambahnya tadi ya yang untuk kasus pertama bahwa kita kalau berjamaah itu langsung ya, nggak usah nunggu. Kita ke masjid, ke musola, imam di posisi manapun kita nggak usah nunggu imam berdiri. Nah, itu biasanya kesalahan kaprah yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi napa masbuk lagi teko imamnya posisinya sujud. Nah, itu gak langsung takbiratul ihram malih ngenteni ngadeg. Ini mukhalif atau berseberangan dengan anjuran di dalam kitab-kitab fikih. Karena di dalam kitab fikih itu sekali kita datang langsung takbiratul ihram. Posisi imam bagaimana kita langsung ikut. Posisi sujud berarti langsung sujud, enggak usah rukuk. Enggak usah rukuk dhewe, langsung sujud ikut imam. Karena ittiba langsung bar kita takbiratul ihram berarti langsung ada tuntutan untuk mengikuti imam. Nah, itu nomor 2. Nomor 3 sampun. Golek santri putri Mas. Santri putri. Nggih, ini memang kalau sekufu itu memang ada khilaf ulama juga. Cuma untuk masalah agama itu adalah nomor 1 yang didahulukan karena ada suatu ibarat atau referensi dalam kitab fikih itu yang dalam Fatawi Ibnu Hajar dikatakan bahwa ketika seorang perawan dipaksa menikah dengan seorang preman yang dalam arti yang saya maksud adalah preman yang tidak sholat 5 waktu, maka hukumnya tidak sah di dalam kitab Fatawi Ibnu Hajar. Kenapa? Karena tidak sekufu. Wedoke solehah, lanangnya ora tahu malah mendem-mendeman pisan. Ini namanya tidak sekufu. Ini untuk menjaga ini sing ngaten iki lho. Meskipun ya ada ulama yang mengatakan tidak sekufu itu juga ada perselisihan ulama. Cuma kan itu yang muktamad saya kira. Karena ada istilahnya sekufu itu kaitannya dengan agama ini sangat penting. Termasuk adalah sholat 5 waktu. Bahkan ketika tadi Ibnu Hajar ditanya nggak sah itu. Karena apa? Karena yang satu solehah, yang satu
preman tadi. Preman yang saya maksud tidak pernah sholat, apalagi ditambah melakukan suatu kemaksiatan. Lah nek sing niku wau pertanyaane pripun nek sing nek cara kula nek tiang-tiang kan sami mawon lah. Jadi kita tetap ada anjuran untuk memilih madrasah pertama yang lebih baik. Karena itu hak anak kita lah. Yang masih joko-joko nih loh. Kita kan calonnya nanti punya anak gitu. Punya istri dan punya anak. Ini calon kita punya apa anak kita nanti, calon anak kita itu punya hak untuk kita memilih ibu. Itu haknya anak kita itu. Dan itu kita harus laksanakan. Harus mencari ibu yang solehah. Sak soleh-solehae digoleki. Wis mugi-mugi sedaya pikantuk. Ya sing dereng-dereng iki lho nggih. Sing sampun nggih mugi-mugi dados ingkang solehah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin pun lengkap majelis punika pun selawatan pun ngaji pun kewajiban kita menghilang pun yang badhe tanglet dipun pending minggu ngajeng sing badhe tanglet pending riyen dipun lanjut minggu ke depan. Monggo majelis punika kita tutup pakai bahasan alhamdulillah